Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, ya, kelas C di Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada pertemuan ketiga. Ya, sebelum kuliah, sebelum saya akan menjelaskan di materi kedua ini, ya, di pertemuan ketiga materinya kedua, ya, tentang mekanisme pasar. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk mengabsen ya terlebih dahulu, ya, yang waktunya hanya 30 menit saja, ya. Jadi absen hanya 30 menit, ya. Kemudian nanti ada forum dan ada tugas, ya, untuk dikerjakan dan didiskusikan di forumnya. Silahkan diskusikan, ya, nanti saya akan berikan topiknya dan tugasnya juga saya akan berikan. Oke, lanjut ya, saya akan mulai. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang, insya Allah ya, mekanisme pasar. Ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini, pada pertemuan ini, ya, diharapkan mahasiswa atau kalian mampu menjelaskan tentang sistem pasar dan persaingan. Jadi kita akan membahas sistem pasar. Kita akan ini masuknya dalam mikro, ya, mikroekonomi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang kurva permintaan dan penawaran. Jadi nanti kita akan membuat bagaimana kurva permintaan, bagaimana kurva penawaran, di mana nanti akan ketemulah titik potong dari kurva itu, yang di mana titik potong itulah disebut dengan equilibrium atau titik di mana terjadinya pasar sempurna. Nah, di sini kalian juga harus mampu menjelaskan tentang harga dan kuantitas dari equilibrium, ya. Pasar dan persaingan. Pasar, ya, arti dari pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu. Para pembeli yang menentukan permintaan terhadap produk dan para penjual yang menentukan penawaran terhadap produk. Jadi yang menentukan permintaan adalah pembeli dan yang menentukan penawaran adalah para penjual di sini, ya. Dan market itu sekarang, pasar itu di zaman era digital itu, pasar itu tidak identik dengan suatu tempat, ya. Tapi sekarang itu pasar itu identik, bahkan sekarang bisa pasar digital atau e-commerce, ya, e-commerce, ya. Ya, seperti apa ya, sekarang e-commerce ya banyak, ya. Kemudian juga pasar modal, pasar uang juga ada, ya, di Bursa Efek. Jadi jual beli apa? Jual beli saham, jual beli sukuk, jual beli obligasi itu adanya di Bursa Efek, di mana itu menjual belikan pasar modal dan pasar uang itu juga termasuk dalam market atau pasar. Ya. Jadi sekarang konsep pasar ini tidak seperti zaman tradisional, zaman konvensional, tapi sekarang sudah pasarnya di pasar digital. Ya. Kemudian ada pasar kompetitif. Ya, apa itu? Adalah pasar yang terdiri dari banyak sekali pembeli dan penjual, sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan. Ya, jadi pasar kompetitif itu menjadi pasar yang diharapkan, di mana ada banyak kompetitor di dalam pasar tersebut pada komoditas tertentu, sehingga si penjual itu tidak bisa mempengaruhi harga. Jadi harga itu tidak memonopoli harga, sehingga harga itu ditentukan benar-benar karena pasar, ya, karena permintaan. Kalau permintaannya naik, gitu ya, di sini ada demand-nya naik, misalkan, ya, maka itu otomatis harganya menjadi naik, gitu ya. Tapi kalau demand-nya turun, ya, maka otomatis itu secara konsep pasar itu harganya turun. Kebalikannya, jika supply juga banyak, pas supply-nya, jika supply-nya banyak atau permintaannya banyak, maka harganya, penawarannya banyak, maka harganya juga bisa turun. Tapi supply-nya sedikit, harganya bisa naik, ya. Kebalikan dari demand.
Nah, itu ditentukan oleh ini semua ya, diharapkan. Jadi kalau monopoli itu bisa dipengaruhi oleh penjual. Iya, kalau monopoli ya. Jadi ada yang namanya kalau di Indonesia sendiri ada yang namanya pengawas pasar ya, pengawas usaha. Jadi kalau ada monopoli bisa disanksi itu perusahaannya. Tapi sekarang kan banyak juga ya yang pura-pura tidak kompetitif padahal itu monopoli. Misalkan perusahaan apa, dia membeli kompetitornya, membeli kompetitor perusahaan. Jadi sekarang itu perusahaan itu sudah memakan teman, memakan kompetitor ya. Jadi dia menguasai satu komoditas tertentu. Misalkan komoditas terigu misalkan ya, komoditas tekstil itu mungkin dikuasai dari mulai kapasnya, pembuatan kapas, membuat kain, membuat benang itu dikuasai oleh satu perusahaan mungkin sekarang ya, sampai garmennya, sehingga dia memonopoli di komoditas tekstil misalkan ya. Itu karena dia punya modalnya. Tapi dia tidak diketahui karena dia merasa bahwa dia perusahaannya bukan namanya berbeda misalkan ya. Gitu ya. Itu pasar kompetitif. Kemudian ada persaingan sempurna, yaitu barang-barang yang ditawarkan semuanya sama dan pembeli banyak, sehingga pembeli dan penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Ini disebut dengan persaingan sempurna. Kemudian permintaan. Ya, apa itu permintaan? Ya, istilah permintaan atau istilahnya demand, sebenarnya demand, dan penawaran sebenarnya supply. Merujuk kepada perilaku orang ketika mereka berinteraksi satu sama lain di sebuah pasar ya gitu. Jadi permintaan itu adalah demand dan penawaran adalah supply. Kemudian permintaan itu menggambarkan jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pembeli itu ya. Jadi demand itu adalah mendeskripsikan jumlah barang yang ingin atau dibutuhkan oleh pembeli gitu ya. Jadi semakin banyak demand-nya, maka semakin rebutan kan barang itu kan. Sehingga kalau semakin rebutan semakin mahal. Nah, ini adalah kurva dari permintaan. Di sini ya. Jadi kurvanya dari kiri ke kanan ya, menjorok kayak gini ya, miring. Di sini ada kurva P ya, ada Q. Quantity ini price, P itu price ya. Di sini price harga, di sini quantity ya. Dari sini P1, ini Q1, ini kalau kuantitasnya di sini berarti harganya tinggi ya P1. P1 itu lebih besar dari P2. Ini kurva, ini mengartikan kurvanya ya. Jadi kalau kuantitasnya 1, maka harganya tinggi di sini ya. Lebih tinggi dari P2. Jadi kemudian kalau kuantitasnya banyak, kalau barangnya banyak ya, maka harganya turun di sini ya. Gitu ya, itu membaca kurvanya. Kurva permintaan menyatakan unit barang atau jasa yang ingin dan dapat dibeli oleh seseorang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Ini ini ya rumusnya atau persamaannya Q D kuantitas D sama dengan F ya, fungsi. Nah, permintaan. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Pertama, di sini ada faktor-faktornya. Ada harga barang X, harga barang lain. Jadi harga barang itu. Kemudian harga barang itu juga dipengaruhi oleh harga barang lain. Misalkan permintaan akan kopi itu dipengaruhi oleh turunnya gula, harga gula misalkan ya. Jadi permintaannya naik karena harga gulanya turun. Nah, gitu. Atau permintaan mobil, pembelian mobil naik dikarenakan harga mobil itu dipengaruhi oleh harga bensin misalnya. Nah, itu ya yang disebut dengan. Jadi bisa jadi komoditas A mempengaruhi terhadap harga komoditas yang lain. Gitu ya. Itu disebut faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian income, pendapatan. Jadi pendapatan seseorang itu mempengaruhi permintaan. Ya, jadi kalau pendapatannya tinggi, jadi misalkan pendapatan per kapita suatu daerah, suatu negaranya tinggi besar pendapatan per kapitanya, ya misalkan kalau di Indonesia berapa sih pendapatan per kapitanya?
rata-rata sekitar $100 ya. Nah, $100. Misalkan kalau misalkan rata-ratanya $500.000 itu pendapatan per kapitanya penduduknya, maka permintaan akan barang mewah misalkan akan lebih banyak. Misalkan elektronik gitu ya, permintaan akan kendaraan gitu ya, akan lebih tinggi. Tapi kalau permintaan income-nya kurang dari $50 misalkan ya, itu barang-barang mewah itu mungkin tidak akan banyak permintaannya ya, seperti elektronik dan sebagainya. Karena mereka lebih memilih membeli barang-barang yang primer, barang-barang yang daruriyah kalau bahasa itu ya, daruriyah itu barang-barang pokok lah, ya barang-barang pokok, makanan, pakaian gitu ya, dan sebagainya. Kemudian selera juga termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Maka kalau kita melihat produk, ada namanya pengembangan produk gitu ya, maka kita harus ada need customer misalnya. Need customer itu apa sih kebutuhan dari customer. Jadi kalau kita bikin produk apapun, tas gitu ya, handphone gitu, apa jasa gitu, kita harus melihat, mensurvei dulu apa sih kebutuhan dari konsumen. Semakin barang dan jasa itu dibutuhkan oleh konsumen, maka barang itu akan semakin laku. Seperti Gojek gitu kan, itu Gojek itu, Grab itu memenuhi kebutuhan dari konsumen. Ya, tapi kalau kalian, oh ini mah saya karena ingin karya seni gitu ya, itu kan tidak di customer-nya diabaikan. Misalkan lukisan gitu ya, diabaikan di customer, itu kan selera berarti. Seleranya bisa sedikit gitu ya, kayak orang yang suka lukisan gitu ya. Nah, jadi produk itu bukan karya seni tapi karya berdasarkan dari need customer ya. Bikin tas juga sama ya. Kenapa sih tas itu dalamnya ada tas buat laptopnya, buat buat untuk dompet, untuk apa? Kalau kita lihat macam-macam ini untuk menyimpan pulpen, menyimpan berkas-berkas ada gitu tas itu. Apa ada sekarang itu ada tas untuk traveling, khusus untuk nyimpen-nyimpen baju gitu ya. Ada juga atau tas untuk nyimpan minuman. Nah, itu semua itu bukan karya seni ya desainnya, tapi itu berdasarkan riset yang dimana risetnya itu eh, apa namanya melihat need customer. Wawancara itu apa sih kebutuhan Anda untuk tas itu, misalnya produk tas, apa yang Anda inginkan apabila membeli suatu tas itu apa. Nah, itulah hasilnya, oh ini diimplementasikan ke dalam satu desain tas itu ya. Jadi selera itu kita harus riset di sini ya untuk produk. Jadi inovasi itu penting, inovasi produk itu penting, dan inovasi itu berdasarkan bukan karya seni tapi karena riset ya, riset. Ya, ini hukum permintaan atau istilahnya mungkin kalian pernah dengar waktu di SMA ya, itu ada ceteris paribus. Apa ceteris paribus? Itu disebutnya hukum permintaan, di mana kuantitas yang diminta menurun. Jadi permintaan itu menurun ketika harga barang itu meningkat, dan sebaliknya permintaan naik apabila harga turun. Nah, itu ceteris paribus sebetulnya. Jadi ini hukum permintaan, ini teorinya. Jadi apabila permintaan akan naik apabila harganya turun, dan permintaan akan turun apabila harganya naik. Nah, seperti kemarin kan banyak juga ya, kemarin saya melihat di berita tempe gitu, pasar tempe itu mogok para penjual tempe tahu karena harga kedelainya tinggi. Sehingga mau tidak mau mereka harus menaikkan harga tempe dan tahu. Karena menaikkan harga tempe dan tahu, maka permintaan akan tempe dan tahu itu menurun masyarakat ya. Mungkin lebih memilih makanan yang lain, apa sayuran gitu, atau lebih memilih daging ya, mungkin harganya nggak jauh beda misalkan ya. Nah, begitu. Jadi memang ini sangat lumrah, sehingga para kemarin para pedagang itu mogok gitu ya, mogok kamu jualan. Sehingga barangnya langka. Di pasaran nggak kemarin loh saya lihat. Itulah disebut dengan ceteris paribus. Ini hukum permintaan, mungkin di SMA juga sudah dikenalkan ya, ceteris paribus. Kemudian faktor-faktor permintaan ya, ada
kasus pengecualian dari ceteris. Ada beberapa komoditas yang tidak termasuk ke dalam ceteris paribus. Apa itu? Barang yang memiliki unsur spekulasi. Atau bukan spekulasi, itu barang investasi lah. Emas, saham, tanah itu tidak terpengaruh atau ceteris paribus. Di mana misalkan harga emas tinggi, justru permintaannya bisa jadi tinggi juga. Karena ini kan investasi. Karena emas, saham, tanah itu, terutama untuk emas dan tanah, itu mereka dipastikan harganya itu naik gitu ya tiap tahun. Tapi kalau emas itu memang lebih kuat lah dibandingin mata uang gitu. Sehingga banyak orang yang investasi ke emas, lebih safety ya. Kemudian tanah. Kalau tanah kan tidak. Kalau emas keunggulannya dia liquid. Artinya ketika kita butuh uang, maka sorenya, besoknya itu bisa langsung dicairkan, dijual langsung laku kan. Tapi kalau tanah susah liquid, lama liquidnya. Jadi kalau kalian investasi tanah, punya tanah berhektar-hektar, butuh uang hari itu juga. Susah jual tanah itu bukan kayak jual emas atau jual kacang gitu ya. Lama jualnya, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, tergantung orang yang minatnya ya. Bisa juga cepat karena orang butuh gitu, karena butuh tanahnya. Tapi kalau nggak ada, apalagi tanahnya misalkan di desa di mana, susah gitu ya. Saham, kalau saham fluktuatif itu, waduh, itu pergerakannya bisa 1 detik, 1 jam ya, unpredictable ya kalau sahamnya. Sekarang itu saham, apalagi sekarang lagi pandemi, di mana saham-saham yang dulunya waduh merajai, misalkan Unilever saham itu mencapai 40.000 satu lembar, sekarang cuma 9.000 jatuh. Tapi ada saham-saham yang bertahan gitu ya, kayak BCA gitu. Kemudian sekarang yang lagi naik BRI Syariah. BRI Syariah tuh lumayan sekarang, dari ratusan nih sekarang sekitar 3.000 ya. Jadi yang punya BRI Syariah waktu untung besar itu ya. Tapi sekarang itu cocok ya. Jadi kalau kalian nanti ingin belajar saham, itu ada nabung saham. Yuk nabung saham. Jadi nabung mungkin 1 bulan beli 1 lot gitu ya. Saham-saham yang murah aja, misalkan yang BRI Syariah 3.000, 1 lotnya kan 500 ya. 3.000 kali 500 itu sekitar 1,5 juta. Beli tiap bulan saham. 1 lot gitu ya. Nah, sekarang sudah 10 tahun, ada 1 tahun kan 12 lot, lumayan ya 12 lot. Nanti kan itu belajar saham ya. Keren itu. Ya. Itu tidak termasuk ke dalam ceteris paribus, ini komoditas tertentu yang memiliki unsur spekulasi. Kemudian barang mewah. Nah, ini barang mewah juga tidak termasuk ya. Mungkin kalau orang sekarang apalagi sosialita ya, saya lihat baju ada Supreme gitu ya. Bajunya berapa sih Supreme itu? Sekitar 3 juta. Ada sepatu apa sih Nike apa, harganya 20 juta. Itu kan itu semakin, karena mereka mungkin ini ya passion ya, langka gitu ya, barang itu langka sehingga barangnya mewah. Atau tas gitu ya, ada yang harganya 1 miliar atau apa ya, gitulah pokoknya. Itu jam tangan gitu ya, itu barang mewah yang kita tidak masuk ke akal kita harganya gitu ya. Barang given, barang itu tuh ada harga barang yang berkaitan, itu disebut barang given. Harga barang yang berkaitan dengan yang lain. Ya misalkan tadi harga given itu mobil itu tergantung kepada, sekarang itu misalnya gini ya. Sekarang itu harga given itu adalah misalkan mobil listrik lah. Mobil listrik di kita itu kan mahal ya. Tesla lah. Tesla itu harga mobil listrik atau yang hybrid ya. Jadi ada mobil listrik ada 3. Ada full elektrik ya. Jadi dia menggunakan baterai yang dicas. Kemudian ada yang setengah. Jadi pakai generator. Jadi dia masih pakai bensin, tapi bensin itu untuk menghidupkan generator yang mesinnya dari listrik, tapi mesinnya ada di sana, ada generatornya. Itu setengah elektrik lah sebutnya. Tapi lebih hemat. Jadi hanya pemakaian bahan bakarnya mungkin hanya sekitar 40% ya dari biasanya, lebih hemat. Tapi harganya itu di atas, mahal-mahal sekali mobil listrik itu ya. Kenapa sih? Karena itu listrik kita ternyata belum bisa memenuhi kebutuhan mobil listrik. Ya, untuk daerah-daerah aja kan belum ada listriknya.
di daerah mungkin di kampung-kampung belum terjangkau listrik masih banyak ya, ya gitu. Jadi harga mobil listrik masih tinggi ya karena mungkin ke depan kalau kita punya daya listrik yang besar produksinya gitu ya. Ke depan mungkin mobil listrik karena mobil listrik ini bagus ya, lebih hemat, lebih ramah lingkungan. Jadi tidak ada polusi di mobil listrik, tidak ada polusi ya. Jadi kalau misalkan sudah bagus infrastrukturnya, mungkin kita kalau kemana-mana kan enak ya. Kalau sekarang kan kalau keluar kota gitu habis baterai tengah jalan gimana nggak ada ngisinya gitu ya. Nah, bingung juga itu sebetulnya barang given. Barang given, barang yang tergantung terhadap yang lain, komunitas lain, sehingga barang ini bisa jadi mahal sekali gitu. Kemudian untuk barang subsidi, dua barang di mana peningkatan harga barang pertama mendorong peningkatan dalam permintaan terhadap barang kedua. Contoh misalkan ada tiket kereta api. Tiket kereta api pemerintah menyatakan bahwa tiket kereta api ini disubsidi sehingga harganya murah kan kalau disubsidi ya, disubsidi oleh pemerintah. Sehingga mengakibatkan ya angkutan lain nggak laku, angkot jadi nggak laku misalkan ya. Kemudian pesawat jadi nggak laku mahal misalkan, lebih baik naik kereta lebih murah. Nah gitu ya. Jadi barang subsidi itu bisa menyebabkan barang lain atau komoditas lain menjadi menurun permintaannya. Atau kebalikannya, misalkan tiket kereta api naik kereta api sehingga menyebabkan nih angkot jadi laku gitu ya. Atau sekarang Gojek menyebabkan harian yang Gojek ini angkot jadi nggak laku ya gitu. Itu disebut barang subsidi. Dan ada barang komplemen di mana peningkatan harga barang itu mendorong penurunan. Jadi kalau tadi tiket contoh barang subsidi itu karena kan ada subsidi dari pemerintah. Tapi ini barang komplement itu di mana peningkatan harga barang mendorong penurunan dalam permintaan terhadap barang kedua. Sementara ketika gula itu naik harganya, maka permintaan kopi turun gitu. Ketika komputer naik, maka harga software menjadi ikut juga turun, naik gitu. Jadi maafnya naik. Bensin naik, mobil juga naik gitu. Jadi barang yang kedua ini bisa permintaannya turun dikarenakan komoditas pertama yang mempengaruhi barang kedua ini naik barangnya, begitu ya. Paham ya? Nanti kalau nggak paham nanti kita akan bahas di diskusi ya. Gitu, pada dasarnya ada barang subsidi, ada barang komplement. Lagi pendapatan. Ini permintaannya pendapatan. Jika pendapatan meningkat, akan mendorong peningkatan terhadap permintaan barang tersebut. Dan sebaliknya, dengan menganggap hal lainnya tetap, sedangkan barang inferior jika pendapatan meningkat, akan menimbulkan penurunan terhadap kualitas barang yang diminta. Contoh, misalkan pada suatu daerah, di mana terjadi peningkatan pendapatan. Nah, sehingga yang tadinya mereka makannya di warteg gitu ya, karena ada peningkatan pendapatannya, jadi dia makannya nasi Padang yang lebih mahal. Jadi permintaan akan warteg ini menurun dikarenakan adanya peningkatan pendapatan. Tapi kalau kebalikannya kan ada penurunan pendapatan yang tadinya makannya di kafe atau di mana. Nah, jadi permintaan akan kafe, warung Padang yang lebih mahal itu menurun. Sehingga permintaan warteg itu naik. Termasuk juga angkot ya. Jadi sekarang ini kelihatan nih angkot ini dulu mungkin angkot laku ya. Karena jarang yang punya mobil, punya motor. Ya penuh terus angkot. Tapi sekarang kan angkot turun nih permintaan karena orang-orang punya motor, punya mobil. Karena pendapatan gitu. Banyak orang yang mampu membeli motor dan mobil. Atau bahkan dengan kebijakan pemerintah yang membolehkan kredit motor yang rendah tuh gimana ya. Sehingga orang-orang lebih memilih punya kendaraan pribadi daripada ini sebenarnya harus diantisipasi ya di negara-negara besar itu adalah di mana masyarakatnya memilih untuk menggunakan moda transportasi umum. Ya. Selera ya, penentu yang paling jelas ada permintaan adalah selera. Jika seseorang menyukai suatu barang tertentu, maka akan membeli dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi kalau udah selera itu
Mau mahal gimana pun ya beli ya, selera. Harga faktor produksi, kemudian mempertentukan permintaan ya, kemudian biaya produksi juga. Teknologi ya, ini kebijakan pemerintah ini menentukan permintaan. Nah, ini schedule permintaan dan kurva ini ya. Misalkan nih ada contoh soal, ada persamaan ide ya, demand-nya adalah sama dengan 100 min 10P. Ini ada permintaannya. Ini persamaan dari permintaannya. 100 min 10D. Ide-nya ini permintaan beras ya. P ada P di sini adalah harga beras per kilo. Berapakah harga kuantitas dari harga beras? Tinggal kita masukkan. Jika harganya 0, harga P-nya 0 berarti kuantitasnya 100 nih. Wow, banyak ya. Kuantitasnya 100 ya. Jadi harganya 0 kalau kuantitasnya banyak. Kemudian jika harganya 2, maka permintaannya 80 ya. Kemudian harganya 4, permintaannya 60. Harganya 6, permintaan 40. Harganya 8, permintaan 20. Harganya 10, 0. Gitu ya. Jadi semakin harganya mahal, permintaannya ya, harganya mahal, maka ininya semakin 0 ya. Semakin kecil kuantitasnya. Jadi harganya banyak, kuantitasnya nggak ada. Harganya 8, ya kuantitasnya cuma 20. Jadi semakin kecil kuantitas barang itu, maka harganya semakin mahal. Nah, ini perubahan permintaan. Di sini terjadi perubahan kurva, di mana meningkat kuantitas barang dan jasa yang dimintai. Jika harga turun. Jika harga turun, di sini P1 turun ke P2, ya di sini, maka akan terjadi penurunan kurva. Yang tadinya ada kurvanya di sini bergeser ke sisi sebelah kanan. Ya. Jadi meningkatnya kuantitas. Jadi kuantitasnya meningkat. Perubahan kemudian ini apabila meningkatnya kuantitas barang dan jasa yang diminta. Ya, di sini Q-nya bergeser. Kemudian ini juga sama ya. Peningkatan perubahan permintaan. Perubahan permintaan dipengaruhi oleh pendapatan harga barang ya, di sini ya. Kita bisa lihat. Kemudian penawaran, kita masuk ke penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang yang ingin ditawarkan produsen pada berbagai harga selama periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, pertama harga faktor produksi. Ya, faktor produksi pasti mempengaruhi penawaran. Apa faktor produksi kemarin ya? Kemarin ada tenaga kerja, ada apalagi tanah, ada modal ya. Itu faktor produksi tenaga kerja. Kemudian harga barang terkait ya. Misalkan raw materialnya atau work in process barang setengah jadinya gitu ya, atau apalagi pendukung packagingnya, logistik. Kemarin kita bahas logistik ya. Nah, itu sangat mempengaruhi terhadap penawaran. Harga barang itu sendiri, hukum penawarannya menyatakan bahwa ini hukum penawaran, saya tulis paribusnya, bahwa dengan menganggap hal lain tetap, kuantitas barang yang ditawarkan akan meningkat ketika barang tersebut meningkat. Ya, jadi kuantitas barang akan meningkat apabila permintaannya meningkat, gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang minta, maka seperti misalkan harga cabai nih, cabai naik nih, wah permintaan kan banyak nih, cabai naik. Maka petani itu banyak yang menjadi petani cabai, nah, gitu. Karena barangnya lagi naik. Sekarang masker, nah, dulu siapa yang beli masker ya? Nah, sekarang ini permintaan masker tinggi. Sekarang itu masker menjadi kebutuhan pokok di masa pandemi. Maka perusahaan berbondong-bondong membuat masker ya. Bahkan kalau kita lihat ke Indomaret itu perusahaan yang tisu bikin, bahkan yang pembalut itu Softtek juga bikin masker. Yang tadinya bikin popok bayi ya, apa sih Pokana itu popok bayi karena saya punya anak, sering beli Pokana gitu mereknya. Oh ada juga nih masker Pokana. Jadi
Yang dulunya nggak bikin, sekarang bikin. Ya itulah sebut sebagai hukum penawaran. Ya. Semakin banyak permintaan, di sanalah ya ikut memproduksi. Nah, kalau penawaran kebalikannya, lihat ya. Lihat. Kalau tadi kurvanya gini ya, kalau penawaran ini penawaran gini. Jadi semakin harganya rendah ya, penawarannya semakin kecil ya, produksinya kecil. Tapi semakin tinggi nih harga, produksinya banyak nih. Jadi dia bahkan semakin produksi. Nah itu kan ini contoh ketika harganya 2 nggak ada produksinya. Ini bukan nggak ada, sedikit ya. Ketika produksinya 2 di sini, harganya 2, produksinya kuantitasnya 0 di sini. Ketika harganya 3, 20 ya kuantitasnya, ada produksi lah. Ketika harganya 6, produksinya 80 di sini ya. Jadi semakin harganya naik, produksinya atau kuantitas dari produknya ditingkatkan oleh perusahaan atau produsen itu. Ya, kebalikan ya, paham ya? Nah, ini perubahan aja ya. Nah, ini harga keseimbangan di mana terjadinya adalah pertemuan titik potong antara tadi ini kurva penawaran, ini kurva permintaan. Nah, disinilah titik equilibriumnya, pertemuan titik potong antara kurva permintaan dan penawaran. Equilibrium adalah harga di mana baik konsumen dan produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Itu ya. Jadi ada titik potong, titik temu antara permintaan dan penawaran. Jadi supply sama dengan demand. Itu adalah equilibrium, supply sama dengan demand. Jika harga di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan, gitu kan? Nah, jika harga di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Jadi demand-nya tinggi kalau harga di bawah harga keseimbangan. Sebaliknya, jika harga melebihi harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran, maka akan terjadi jumlah penawaran meningkat, jumlah permintaan menurun. Nah, sini ya titik equilibrium di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Kuantitas yang ingin dibeli seseorang sama persis dengan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen. Ini juga ini surplus kelebihan penawar. Kalau ini kita lihatnya kita titik ini adalah equilibrium ya, titik equilibrium di sini. Kemudian di mana kalau harga ini kan harga lebih besar dari di atas. Ini kan harga titik equilibrium di sini ya. Ini harga ini price. Ketika harga itu di atas equilibrium, maka akan kelebihan penawaran, maka produknya lebih banyak daripada permintaan. Ya, harganya bisa jadi harganya lebih tinggi ya. Ini harga tinggi ya. Di sini ada surplus. Di sini surplus. Jadi harga melebihi dari titik equilibrium. Kuantitas yang ditawarkan lebih besar daripada kuantitas yang diminta. Kemudian apabila ya ini kekurangan, itu kelebihan permintaan. Jadi ketika harganya turun, ya jadi ada kelebihan permintaan ya. Jadi kuantitasnya sedikit. Ya di sini kuantitasnya sedikit ya, berkurang. Karena harganya turun ya. Jadi barangnya juga akan turun. Kemudian ini dalam catatan terdapat beberapa ulama klasik yang membahas mekanisme pasar ya, ini pemikiran ulama-ulama klasik. Misalkan di kitab Al-Kharaj karyanya Abu Yusuf, mungkin ini akan belajar di mata kuliah Pak pengantar ekonomi syariah itu Pak Yayat ya. Jadi kan lebih detail di Pak Yayat ini. Jadi bagaimana pemikirannya Abu Yusuf tentang jadi pemikir-pemikir Muslim itu sudah memikirkan tentang mekanisme pasar ini. Kemudian Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, kemudian dalam Majmu Fatawa Syah Islami dan kitab Al-Hisbah fil Islami karya Ibnu Taimiyah juga banyak dibahas tentang mekanisme pasar. Dan kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Ya, ini akan dibahas lebih detail di mata kuliahnya Pak Yayat. Pengantar Ekonomi Syariah.
Antara permintaan dan penawaran ya di dunia perdagangan Arab sudah ada pemikiran yang menjadi kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap barang komoditas ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan. Jadi sebenarnya mekanisme pasar itu berlangsung sejak lama sekali di zaman Rasul. Pemahaman saat itu mengatakan bahwa apabila barang tersedia sedikit, maka barang tersebut akan mahal dan sebaliknya. Fenomena yang terjadi pada masa itu adalah pada saat terjadi kelangkaan barang, maka harga cenderung akan naik. Dan ketika barang melimpah, harga akan turun. Ya. Fenomena ini umum dikritisi oleh Abu Yusuf. Ya. Abu Yusuf merupakan ulama pertama yang menyinggung mekanisme pasar. Abu Yusuf memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Abu Yusuf berpendapat bahwa kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah. Itu ya. Ini menurut Abu Yusuf. Menurut Abu Yusuf bisa saja harga tetap mahal ketika persediaan melimpah. Di sini ya. Jadi ini konsepnya Abu Yusuf nih. Jadi harganya tetap bisa mahal nih. Tapi melimpah nih barangnya. Ya ini kurvanya Abu Yusuf. Sementara harga akan murah walaupun persediaan sedikit. Ini bisa jadi ya kadang-kadang. Penerapan fungsi linear dalam teori mikro, ada fungsi permintaan, fungsi penawaran ini ya pengaruh. Nah kita akan bahas ini nanti ya, mungkin di matematika juga ya, matematika ekonomi. Fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan. Mungkin ini minggu depan ya. Nah ini contoh. Di sini ya, keseimbangan pasar itu adalah QD sama dengan QS, di mana kuantitas demand sama dengan kuantitas supply. Di sini ya. Berarti kuantitas demand di sini adalah demand ya, ini demand, ini supply, ini sama. Ini price sama dengan barang. QD, mana QD atau ini QD ya, di mana QD itu sebagai jumlah permintaan. Di sini QD. QS, nah ini adalah jumlah penawaran, ya. Ini kurva penawaran. E adalah titik keseimbangan di sini equilibrium, ya. Kemudian PE harga keseimbangan ini PE di sini adalah titik keseimbangan di sini ya, di mana PE ini ada harga titik di mana harga itu berada di titik keseimbangan dan QE adalah jumlah keseimbangan atau barang di mana berada di titik keseimbangan. Oke. Permintaan dan penawaran. Jumlah permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel barang jasa. Sedangkan fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah yang ditawarkan. Ini rumusnya ya. Q sama dengan minus A tambah BP. Atau ini rumus kedua, P sama dengan A per B tambah 1 per B kali Q. Dalam bentuk persamaan di atas bahwa variabel P atau price atau harga dan variabel Q adalah quantity atau jumlah mempunyai tanda yang berlawanan yang bercerminkan hukum permintaan. Betul ya? Nah, bentuk umum fungsi penawaran. Tadi bentuk umum permintaan. Kalau penawaran ininya nggak minus A kurangi BP. Kalau ini ada minusnya. Minus A plus BP. Kalau di sini A dikurangi BP. Nah, ini juga sama. Nah, ada soalnya nanti ya, ada hitungannya. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linear. Pajak dan subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah. Jadi pajak dan subsidi itu menyebabkan permintaan. Jadi kalau pajak itu kan berarti harganya ditambahin. Jadi kalau siapa yang membayar pajak? Yang bayar pajak adalah kedua pihak, pembeli dan penjual. Tapi proporsinya lebih banyak pembeli. Sehingga mau tidak mau penjual ini meningkatkan harganya, harga dari komoditas itu kalau ada pajak. Ya. Ya, kalau jadi mempengaruhi ini kan equilibrium atau harga keseimbangan. Ya, karena meningkat. Kemudian subsidi, kalau pajak meningkatkan harga barang, kalau subsidi mengurangi. Nah, apa sih kayak barang subsidi kayak kita ini kan listrik disubsidi gitu ya. Nah, bensin, kalau bensin yang ini ya, yang bukan yang mahal apa? Premium. Biasanya kan jarang ya premium. Dulu waktu zaman SBY premium itu murah sekali karena disubsidi.
Gitu, itu ya. Nah, contoh soal. Nanti kita ada tugas soalnya. Gampang tentunya. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q/D sama dengan 19 min P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah Q/E sama dengan minus 8 tambah 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Jadi pertanyaannya adalah harga dan kuantitas pada saat equilibrium. Ya, rumusnya tadi ya, kita masukkan Q/D sama dengan Qs. Q/D-nya berapa? 19 min P kuadrat. Qs-nya min 8 tambah 2P kuadrat. Kita turunkan di sini, pindah ruas ya. Jadi P kuadrat sama dengan 9. Pindah ruas ya. Di sini 2P. Jadi di sini jadi dikurangi, di sini jadi ya 19. Pindah ruas ini, pindah ruas. Jadi 19 kurangi 8, 9. P2 sama dengan 9, sama dengan P sama dengan 3. Jadi harganya 3 ya. P kuadrat sama dengan 9, 9 dikuadratkan 9. Yang diakarkan 9, 3 ya. Akar 9 dari sama dengan 3. Betul ya? Min 8. 19 kurangi P2 di sini ya, jadi P kuadrat. Oke. Kemudian di sini Q sama dengan 19P. Kita masukkan karena sudah diketahui ya. Price-nya sudah diketahui ya. Nih, maka kita tinggal masukkan di substitusi aja. 19 min P kuadrat. Maka kuantitinya adalah 19 dikurangi 3 kuadrat sama dengan 10. Ya. 19 kurangi 9 sama dengan 10. Sehingga titik equilibriumnya adalah di mana kuantitinya 10, harganya 3. Ini adalah titik equilibrium. Oke. Nah, ada contoh lagi di sini. Contoh kedua, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 Q, sedangkan fungsi penawaran ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan? Permintaannya 15 min Q. Q-nya sama dengan diruaskannya sama dengan 15 min P. Kemudian ada fungsi penawarannya ada P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Berarti Q-nya adalah minus 6 tambah 2P. Jadi 1/2 ya, 1/2 Q ya, dikali 3 itu min 6 ya, dan 2P dikali P juga karena Q-nya ini ya. Nah, jadi 0,5 itu kan 1/2 ya, dikali dengan 1 itu 2, dikali dengan 3 itu minus 6. Ya, paham ya? Jadi 1/2 dikali 3 itu minus 6. Itu minus ya, karena pindah ruas ya, pindah ruas. Kemudian kita masukkan Q/D sama dengan Qs, ya rumusnya Q/D sama dengan Qs, 15P itu sebagai Qs, minus 6 tambah 2P itu sebagai Q/D. Ya, kita masukkan, ya P-nya berarti 3P, kemudian ini pindah ruas, 15 tambah 6, 21. Ya, kemudian P-nya sama dengan 7. 21/3 atau 21 bagi 3 sama dengan 7. Jadi price-nya 7. Kemudian berapa kuantitinya tinggal disubstitusi ya, karena sudah diketahui ya Q-nya, Q/D-nya 15 min P. Ini Q-nya. Ya, 15 min P sehingga kuantitinya adalah 15 min 7 sama dengan 8. Sehingga titik equilibriumnya adalah berada di price-nya 7, kuantitinya 8. Ini ya. Nah, ini kasus ada 3, silakan diisi ya. Nah, ini ada latihan, nanti ditugaskan ini sama saya. Kalau tidak ngerti, boleh nanti bertanya tugasnya. Nanti ada di kolom tugas aja. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen. Kemudian forumnya diisi apabila boleh di chat saya ya untuk mengerjakan soal ini. Silahkan di chat saja kalau belum mengerti.
Oke, kalau begitu ya saya, eee, tutup saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.